latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, terdiri atas ribuan pulau dan ratusan suku bangsa dengan bahasa, adat, dan kepercayaan yang berbeda. Keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu. Setiap daerah memiliki ciri sosial dan budaya unik yang dipengaruhi sejarah dan kondisi geografis, yang membentuk dinamika berupa asimilasi, akulturasi, serta potensi konflik jika tidak dikelola. Perkembangan globalisasi dan teknologi memperkuat interaksi antar kelompok, menghadirkan peluang interaksi sekaligus resiko disintegrasi. Karena itu, praktik keberagaman yang moderat dan inklusif diperlukan untuk menumbuhkan toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan. Memahami peta dan dinamika keberagaman itu penting agar masyarakat dapat membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan keberadilan. Peta keberagaman suku, agama, budaya masyarakat di Indonesia. Yang pertama, peta keberagaman suku bangsa. Peta keberagaman suku bangsa di Indonesia menunjukkan konsentrasi besar suku Jawa dan Sunda yang merupakan mayoritas populer sekitar 56%. Sementara itu, daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan mempertontonkan keragaman etnis yang lebih tinggi dengan suku-suku seperti Batak, Minangkabau, Dayak, Bugis, dan Toraja yang tersebar. Pola keberagaman itu terbentuk dari sejarah imigrasi dan interaksi sosial yang panjang. Yang kedua, peta keberagaman agama. Indonesia didominasi oleh agama Islam yang dianut oleh sekitar 87% penduduknya, dengan daerah seperti Jawa dan Sumatera sebagai pusat Islam Sunni yang banyak tercampur dengan tradisi lokal. Kristen, Protestan, dan Katolik lebih banyak ditemukan di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, peta keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Indonesia tercermin dalam tradisi khas daerah masing-masing seperti wayang dan batik Jawa, ritual tiwah suku Dayak, budaya Bugis di Sulawesi, dan seni ukir serta tarian adat di Papua. Budaya ini juga dipengaruhi oleh masuknya agama Islam, Kristen, budaya Tionghoa, serta moderasi global yang membentuk kesenian dan festival daerah yang unik dan terus berkembang. Yang keempat, pengaruh geografis. Secara geografis, keberagaman Indonesia menunjukkan gradien dan dari barat ke timur, dengan Pulau Jawa yang relatif lebih homogen secara etnis dan agama Islam Jawa, sedangkan wilayah timur seperti Papua menunjukkan keberagaman etnis dan agama lebih tinggi. Urbanisasi mengubah peta ini menjadi pusat interaksi multikultural di perkotaan, sementara daerah pedesaan cenderung mempertahankan identitas tradisional dan lokalnya. Perkenalkan, saya Salsabila Khairunisa Alfani akan menjelaskan tentang dinamika potensi integrasi dan konflik yang terjadi dalam keberagaman. Dinamika integrasi. Dinamika integrasi dalam masyarakat Indonesia banyak diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi sosial dapat dilihat dari perkawinan antar suku dan penyelenggaraan festival budaya nasional yang menyatukan masyarakat. Dialog antar agama juga menjadi metode penting dalam membangun rasa kebangsaan dan harmoni sosial di tengah keberagaman yang ada. Jadi, potensi integrasi dalam keberagaman terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda mampu berinteraksi secara harmonis, saling menghargai, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan akulturasi, di mana budaya saling mempengaruhi tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Faktor pendukung integrasi meliputi pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, dan nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan. Contohnya adalah Festival Budaya Nasional
seperti perayaan Hari Kemerdekaan yang menyatukan berbagai etnis dan agama dalam acara bersama yang dapat memperkuat rasa kebangsaan. Selanjutnya ada dinamika potensi konflik. Di samping potensi integrasi, keberagaman juga menghadirkan potensi konflik yang muncul akibat ketidakadilan ekonomi, politik, identitas, dan polarisasi agama. Contoh nyata konflik sosial yang terjadi antara lain kerusuhan di Ambon, Poso, dan Papua yang sering dipicu oleh faktor eksternal serta diperparah oleh hoaks dan penyebaran propaganda di media sosial. Kerusuhan antar agama di Ambon pada tahun 1999 sampai 2002 yang dimulai dari perselisihan kecil yang diperburuk oleh propaganda dan akses senjata yang mengakibatkan ribuan korban. Adapun konflik di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen dengan akar permasalahan yaitu perebutan sumber daya dan polarisasi politik. Di dalam era globalisasi, faktor eksternal seperti media sosial dapat memperburuk konflik karena adanya penyebaran hoaks atau provokasi. Dan yang terakhir, integrasi versus konflik. Integrasi memiliki peran penting dalam mencegah dan meredam potensi konflik. Melalui mekanisme dialog serta kolaborasi antar kelompok masyarakat, konflik biasanya muncul akibat kesenjangan struktural dalam ekonomi dan sosial yang tidak ditangani dengan tepat, mempertinggi ketegangan. Pendidikan dan pemerataan sumber daya menjadi kunci utama untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang plural. Jadi, dinamika ini bersifat interaktif. Integrasi dapat mencegah konflik, sementara konflik yang tidak ditangani dengan tepat dapat menghambat integrasi. Penanganan yang efektif memerlukan pendidikan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk mengubah potensi konflik menjadi peluang integrasi. Dengan demikian, keberagaman di Indonesia tidak hanya menimbulkan tantangan, tetapi juga kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan jika ditangani dengan tepat. Selanjutnya yaitu paradigma praktik keberagamaan yang dominan di tengah masyarakat Indonesia. Paradigma praktik keberagamaan. Paradigma praktik keberagamaan di Indonesia didominasi oleh Islam moderat yang mengakomodasi budaya lokal dan toleran terhadap agama lain. Melalui organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, praktik keberagamaan Kristen dan Katolik menunjukkan paradigma dialogis dan adaptif, sementara Hindu di Bali mempertahankan tradisi dan upacara adat sebagai landasan kerukunan beragama. Kalau kita melihat cara orang Indonesia beragama itu, kebanyakan memang dipengaruhi oleh Islam yang moderat. Jadi, maksudnya mereka itu terbuka dengan budaya lokal dan tetap bisa toleran dengan agama lain. Contoh nyatanya itu lewat organisasi besar seperti NU atau Muhammadiyah. Untuk yang Kristen sama Katolik, mereka biasanya lebih ke pendekatan yang dialogis, yang mau mengobrol dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sementara Hindu di Bali, mereka kuat dengan tradisi dan upacara adatnya. Dari situ, kerukunannya bisa terjaga karena adatnya memang jadi pegangan mereka. Tantangan dan prospek. Keberagaman Indonesia menghadapi tantangan seperti radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam harmoni sosial. Namun, ada prospek positif melalui pendidikan multikultural yang dapat membentuk generasi yang lebih toleran dan moderat. Moderasi keberagamaan menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa serta menjadikan Indonesia sebagai contoh keberagamaan yang harmonis secara global. Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Tantangannya kadang muncul hal-hal seperti radikalisme atau intoleransi yang bisa bikin harmoni sosial kita goyah. Tapi sebenarnya ada peluang bagus, salah satunya lewat pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural bisa membentuk generasi yang lebih terbuka, lebih toleran, dan lebih moderat. Moderasi beragama juga penting sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa. Jika moderasi beragama kuat, maka Indonesia bisa menjadi contoh negara yang keberagamannya tetap rukun dan harmonis di mata dunia. Kesimpulannya adalah, keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang terbentuk dari sejarah panjang migrasi dan pengaruh budaya luar. Nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan persatuan, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang mempererat hubungan sosial. Keberagaman ini membawa peluang integrasi melalui kerjasama dan praktik keberagamaan moderat.
namun juga menghadirkan potensi konflik akibat ketidakadilan dan intoleransi. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dan penguatan nilai Pancasila diperlukan agar keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk pembangunan dan keharmonisan bangsa.